Quran Surat Ali Imran ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanazziz syakirin. Tidak ada satu jiwa pun akan mati, melainkan dengan izin Allah. Suratan telah dijanjikan barang siapa yang menghendaki upah dunia, niscaya akan kami berikan padanya. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan juga. Dan akan kami beri pahala orang-orang yang bersyukur. Tidak ada satu jiwa pun akan mati, melainkan dengan izin Allah. Suratan telah dijanjikan. Pangkal ayat ini mengandung dua tafsir dan maksud. Pertama, sebagai peringatan keras kepada orang-orang yang berguncang imannya karena mendengar Rasul telah mati. Mengapa iman jadi guncang? Padahal menentukan hidup dan mati seseorang bukanlah di tangan orang itu sendiri, melainkan di tangan Allah. Dan sejak bertahun-tahun mereka telah diajar dan dididik supaya memusatkan seluruh kepercayaan mereka kepada Allah, bukan kepada makhluk dan bukan kepada Muhammad SAW sendiri. Andaikan Allah menentukan bahwa Muhammad mati atau terbunuh dalam peperangan Uhud itu, mengapa mereka akan mundur memperjuangkan sabilillah, jalan Allah, karena kematian Muhammad? Betapa kalau itu hanya kabar buatan musuh dalam siasat perang dan Muhammad ternyata hidup? Bukankah itu menunjukkan kelemahan mereka dan tidak teguhnya memegang ajaran Rasul tentang kebenaran Allah? Isi tafsir yang kedua ialah ayat ini merangsang yang paling kuat untuk meneguhkan hati orang yang beriman di dalam menghadapi tugasnya, baik membina dan memajukan agamanya, maupun di dalam menangkis serangan musuh-musuhnya. Orang tak usah ragu dan takut menghadapi maut, sebab maut itu adalah kitab yang telah tertulis. Man lam yamut bisayfi mata bighairihi tamawwa'atil asbabu wal mautu wahidun. Barang siapa yang tidak mati karena pedang akan mati karena sebab yang lain. Berbagai ragam sebab yang datang, namun mati sekali saja. Berapa banyak orang yang gagah berani menyeburkan dirinya ke hadapan musuh. Bahkan di tengah-tengah musuh dia tidak mati, malah keluar dari medan perang sebagai seorang pahlawan. Dan berapa pula banyaknya orang yang menyingkir menyembunyikan diri di belakang tempat yang tersembunyi. Tiba-tiba melayang sebuah peluru menembus otaknya dan dia mati sesaat itu juga. Berapa banyak orang yang kemarin kita temui masih sehat walafiat. Besok paginya waktu subuh, kawan mengatakan bahwa dia telah mati. Dan berapa pula banyaknya orang yang terlantar sakit bertahun-tahun tidak juga mati. Maka soal mati adalah suratan yang telah ditentukan Allah sendiri. Sebab itu takut atau berani menghadapi maut adalah sama saja. Datang waktu yang ditentukan, orang mesti mati. Yang harus menjadi pokok pemikiran ialah bagaimana kita menilai tujuan hidup sehingga mati yang hanya sekali itu kita hadapi ada artinya. Sekali berarti sudah itu mati. Untuk menjawab pertanyaan itu, datanglah lanjutan ayat. Barang siapa yang menghendaki upah dunia, niscaya akan kami berikan daripadanya. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan juga. Dan akan kami beri pahala orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini diberi tahu kunci yang menentukan nilai hidup kita itu. Disebut waman yurid. Barang siapa yang menghendaki, yuridu
berasal dari kata irodah yang berarti kemauan atau keinginan atau kehendak atau cita-cita, dan juga boleh disebut tujuan hidup. Apakah kehendak seseorang atau apakah keinginan seseorang dalam hidup itu? Kalau tujuan hidup sudah ada, niscaya dia berjuang guna mencapai apa yang dia kehendaki itu. Dan niscaya akan tercapai. Akan diberikan oleh Allah sekedar yang dia cita-citakan. Kalau yang dia kehendaki itu sama semata-mata dunia dan dia berjuang untuk itu, niscaya akan dia dapat apa yang ada dari dunia, tidak lebih. Dia mau kaya, kekayaan akan diberikan. Dia mau pangkat, pangkat pun akan diberikan. Dia ingin kemegahan, kebesaran, dan kedudukan yang sebagainya dalam dunia ini, itu pun akan diberikan. Begitu pula kalau irodahnya itu lebih tinggi daripada semata-mata dunia, yaitu akhirat atau dari depan, itu pun akan diberikan pula. Banyak yang dikehendaki dan banyak pula usaha dan perjuangan. Niscaya banyak pula akan didapat. Irodah hendak mencapai salah satu dari kedua tujuan ini, baik tujuan dunia semata maupun tujuan akhirat yang kekal dengan melalui dunia. Itulah kelak yang akan menentukan nilai hidup dan nilai mati. Kalau hati seseorang semata-mata tertuju keinginan dunia, niscaya dia akan takut mati sebab hatinya terpaut kepada dunia. Pilihlah apakah agaknya kemauanmu, kehendakmu yang akan menentukan nilai hidupmu. Seseorang telah ditakdirkan akan mencapai baka atau khulud. Di belakang hidup yang sekarang ada lagi hidup yang lebih panjang. Panjang sangat tak ada ujung. Kebahagiaan dalam dua kehidupan itu ditentukan oleh apa yang dia kehendaki dan dicita-citakan. Usaha manusia dalam hidup ini berbagai ragam, tetapi kesulitan di dalam mencapai sesuatu yang dicita-citakan adalah sama antara sekalian orang. Cita-cita hidup bukanlah jalan yang selalu datar bertabur bunga, melainkan kadang-kadang disiram dengan air mata dan dengan darah. Maka nilai itu ditentukan oleh irodah tadi dan oleh tujuan. Bagaimana cara mencapainya dan apa yang akan dicapai, jaya atau gagal. Semuanya bergantung pula kepada bersih atau tidaknya jiwa, tinggi atau tidaknya akal budi, halus atau kasarnya perasaan. Itulah yang menentukan harga manusia. Coba lihat, satu kaum berperang karena mengharapkan harta rampasan, menjajah, mengadakan ekspansi, membunuh, membakar, dan menaklukkan negeri orang. Kalau mereka menang, mereka pun berbuat onar dan kerusakan di atas bumi Allah, merusakkan tanam-tanaman dan anak keturunan. Sebaliknya, suatu kaum lagi berperang karena membela kebenaran, menegakkan keadilan. Jika mereka menang, mereka membangunkan dunia yang lebih baik. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Mereka tegakkan yang hak dan mereka bateras yang batil. Keduanya sama-sama berperang, sama kelihatan dari luar dan serupa kelihatan pada permulaan, tetapi tujuan dan irodah bersimpang jauh. Coba lihat seorang manusia maju dengan gagah perkasa ke medan hidup. Pada mulanya kelihatan baik, tetapi lama-lama berbuka rahasianya. Setelah didapatnya kekuasaan untuk memerintah orang lain, akhirnya tidaklah dia dapat menguasai dirinya lagi, sehingga dia diperintah oleh nafsunya, dikendalikan oleh syahwatnya. Timbullah penyakit loba tamak. Berbagai tipu daya dilakukannya, asal dia tetap berkuasa. Kekayaan bertumpuk-tumpuk, tiada dikaji lagi dari mana sumbernya, baik halal maupun haram, atau dengan memeras keringat si miskin dan menghisap darah si melarat. Kalau dia kaya, kekayaannya disertai bakhil. Kalau dia berderma, hanya reklame untuk dirinya.
Bandingkanlah keadaan orang ini dengan seorang pemimpin yang sengsara karena cita-cita yang menjadi berdaulat di hati manusia meskipun tidak mendapat kursi kemegahan tempatnya bersemayam. Orang yang pertama menjadi takut menghadapi maut. Orang yang kedua memandang bahwa maut adalah bukti cinta sejati. Ada orang kaya membulut harta lalu bakhil. Ada orang kaya mengumpul harta lalu mengeluarkannya untuk pembangunan amal soleh. Yang pertama semata mengejar kekayaan dunia. Yang kedua mengirimkan hartanya lebih dahulu untuk bekalnya di akhirat. Kedua macam yang berbeda itu ditentukan oleh apa yang dikehendaki dalam hidup. Dunia sajakah atau dunia menuju akhirat? Iroda atau kemauan atau tujuan hidup bisa mengecilkan orang besar dan bisa pula membesarkan orang kecil. Iroda atau tujuan hidup bisa membuat hina orang mulia dan bisa pula membuat mulia orang yang dipandang hina. Dengan iroda itulah ditentukan perkembangan sesuatu pribadi atau menjadi kecil, sempit, mengerucut. Kalau orang telah menjadi besar karena kebesaran irodahnya, dia bisa meliputi bumi. Jika dia mati, matinya itu adalah kesaksian bagi hidupnya. Ada orang yang besar, sebesar-besarnya dalam sebutan dunia, tetapi setelah dia mati namanya diinjak-injak oleh sejarah karena dunia itu telah membuatnya jadi gila. Gila kekuasaan, gila pangkat, gila perempuan, dan segala macam gila. Dia mati dalam kehinaan. Kehidupan seperti ini dicontohkan di dalam Al-Quran oleh Fir'aun. Ada orang yang dalam hidup duniawi ini hanya sederhana saja, tetapi setelah mati dia meninggalkan jejak yang baik untuk dunia. Ini dicontohkan oleh kehidupan rasul-rasul dan nabi-nabi, serta kehidupan yang mewarisi rasul-rasul dan nabi-nabi itu. Ayat ini pada permulaan turunnya disebabkan oleh dua macam pejuang di peperangan Uhud itu. Yang setengah berjuang harus karena mengharap dunia, lalu ditinggalkannya pos tempat berjaga karena mengejar keuntungan benda. Yang setengah lagi kucara kacir mendengar berita bahwa Rasulullah telah mati, itulah mengejar dunia. Dan yang setengah lagi tegak di sisi Rasul, membela dan mempertahankan Rasul, menamengkan dirinya biar dia luka dahulu sebelum Rasul yang luka. Kemudian datanglah ujung ayat memberikan penghargaan istimewa bagi orang-orang yang menentukan tujuan hidupnya, yaitu akhirat. Tidak memilih jalan lain. Orang-orang itu disebut orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Mereka akan diberi pahala dan ganjaran setimpal dengan kesyukurannya. Mereka itu antaranya Anas bin Nadir tersebut di kisah dahulu itu, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya setelah mendengar berita bahwa Rasulullah telah mati, terus menyerbu musuh sehingga musuh yang nyaris menang terpaksa mengundurkan diri melihat keberanian kaum muslimin telah bangkit kembali.